kepada Allah. Secara etimologi, akhlak memiliki arti budi pekerti, watak, dan perilaku. Akhlak kepada Allah yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh hamba Allah, makhluk ciptaannya kepada Sang Pencipta. Akhlak kepada Allah apabila mengakui dan menyadari bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah SWT. Perilaku berakhlak mulia kepada Allah yaitu meliputi makna beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah kita mengimani semua penjelasan Allah dan Rasul-Nya tentang Allah SWT. Dan itu mencakup 4 hal berikut ini. Pertama, beriman kepada wujud Allah atau eksistensi Allah. Yang kedua, beriman bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Maksudnya adalah beriman bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Beriman kepada Allah sebagai Rabbul Alamin dikenal dengan istilah Tauhid Rububiyah. 3. Beriman bahwa Allah adalah Al-Ilah, yaitu satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar tidak selainnya. Keimanan inilah yang dikenal dengan sebutan Tauhid Uluhiyah. 4. Beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya yang indah dan sempurna. Kita tidak boleh melakukan tamsil menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Keimanan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini dikenal dengan sebutan Tauhid Asma wa Sifat. Bertakwa. Takwa adalah samina wa ata'na. Takwa yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akrab dengan Al-Qur'an. 2. Berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. 3. Menjauhi maksiat. 4. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu zina qalbin atau zina hati, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang. 2. Zina ain atau zina mata, memandang lawan jenis dengan perasaan senang. 3. Zina yadin atau zina tangan, sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis yang bukan mahram diikuti dengan perasaan senang, bahagia, ataupun dengan hawa nafsu. 4. Zina lisan, membicarakan lawan jenis yang diikuti perasaan senang. Kemudian chattingan dengan lawan jenis tanpa ada kepentingan termasuk zina juga. So, chattingan dengan lawan jenis seperlunya saja. Kemudian ikhlas. Ikhlas adalah membersihkan hati dan berharap ridho Allah. Dengan kata lain, dalam beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Beberapa contoh ikhlas yaitu ikhlas menjalani hidup walau menghadapi sejumlah masalah dan cobaan. Ketika menghadapi berbagai masalah, belajar untuk ikhlas dan berani menghadapi masalah tersebut. Kemudian ikhlas dalam bersedekah, bekerja, beribadah, dan menolong. Bertaubat adalah tindakan penting dalam akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, bertaubat berarti mengakui dosa-dosa kita, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Bagaimanakah cara bertaubat? Pertama, Islam tidak sah taubat seorang kecuali dari seorang muslim berdasarkan surat An-Nisa ayat 18. Kedua, ikhlas. Taubat dilakukan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah dan ampunannya. Ketiga, mengakui dosa yang dilakukan. Tidak sah taubat seorang kecuali dia mengakui kesalahannya. Keempat, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kelima, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Surat Al-Imran ayat 135. Keenam, bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Ketujuh, dilakukan sebelum ruh sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Lalu yang kedelapan, jika dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, maka ada syarat tambahan, yaitu meminta kerelaan dari orang yang dizolimi. Apabila berupa harta, maka ia harus mengembalikannya. Apabila berupa tuduhan, maka harus meminta maaf darinya. Kemudian berzikir. Berzikir merupakan cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan berzikir, seseorang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah dan merasa lebih dekat padanya. Berzikir dilakukan dengan cara membaca kalimat thayyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih, takbir, dan istighfar. Selanjutnya macam-macam berzikir. Yang pertama berzikir dengan hati, yang kedua berzikir dengan lisan, dan yang ketiga adalah berzikir dengan perbuatan.
Berdoa kepada Allah. Manakala engkau mengangkat kedua tanganmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah, memelas kepada Allah, minta apa yang menjadi kebutuhanmu, maka ketahuilah bahwasannya Allah sangat cinta ketika melihat hambanya meminta dan memelas kepadanya. Seseorang hamba yang senantiasa terpaut hatinya kepada Allah, yang senantiasa bergantung hatinya kepada Allah, maka dia akan senantiasa meminta kepada Allah. Dia akan bergantung, bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Setelah itu bertawakal. Tawakal adalah berusaha sekuat tenaga yang disertai doa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal sering dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam. Adapun keutamaan tawakal yaitu 1. Ketenangan jiwa dan kepuasan batin, 2. Mendapatkan kecukupan hidup, 3. Mendapatkan keselamatan hidup, 4. Memiliki kekuatan, keteguhan dan keberanian jiwa, 5. Mendapatkan kesabaran.